Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melakukan diskusi secara online. Kemudian sholawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran yaitu Bapak Taufik Hidayat, SHI MESY. Dan saya ingin berterima kasih juga kepada teman-teman yang hadir dan dapat berdiskusi pada kali ini. Baiklah, saya Indah Pertiwi selaku perwakilan kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Muhkam dan Mutasyabihat. Pada diskusi kita kali ini, pembahasan yang akan kita bahas adalah pengertian muhkam dan mutasyabihat. Yang kedua, macam-macam mutasyabihat. Yang ketiga, pendapat ulama. Yang keempat, hikmah di balik muhkam dan mutasyabihat. Latar belakang. Jadi ada latar belakang yang melatar belakangi muhkam dan mutasyabihat, yang mana Al-Quran adalah pedoman, sumber rujukan dan referensi yang tidak terbantahkan, merupakan hal mutlak yang diakui oleh semua orang. Di antara isi Al-Quran itu ada yang dapat dipahami dengan mudah karena ia memiliki makna yang jelas. Ayat-ayat Al-Quran itu jika dilihat dari aspek maknanya dapat diklasifikasikan kepada dua hal. Pertama, ayat mempunyai makna yang jelas atau pasti, dan kedua, ayat yang mempunyai makna yang tidak jelas. Yang terakhir ini diantaranya dapat dijangkau maknanya oleh manusia melalui ijtihad. Selain itu, terdapat pula lafal-lafal yang terkandung dalam Al-Quran yang tidak mungkin diketahui sama sekali maknanya oleh manusia, seperti ayat yang terdiri dari huruf muqattah atau huruf potong yang terdapat di awal sebagian surah. Kajian terhadap makna ayat seperti inilah yang disebut dengan istilah muhkam wa mutasyabihin. Al-Quran menyebutkan bahwa di antara ayat-ayatnya ada yang muhkam dan ada pula yang mutasyabih. Qadar Yusuf 2009. Yang pertama, pengertian muhkam dan mutasyabihat. Muhkam berasal dari kata ihkam. Secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, kesesamaan, dan pencegahan. Akan tetapi, semua pengertian tersebut kembali pada arti dasarnya yaitu pencegahan, seperti pada kalimat ahkam al-ahmar, yang berarti dia menyempurnakan suatu hal dan mencegahnya dari kerusakan, menurut Syadali 1993. Sedangkan kata mutasyabih berasal dari kata tasyabuh, secara etimologis berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal, menurut Syadali 1993. Yang kedua ada macam-macam mutasyabihat. Yang pertama, ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah. Contohnya seperti kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang. Ini pun dapat diketahui apabila ada pengkajian ataupun pembahasan yang mendalam. Kemudian ketiga, ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu. Yang ketiga, pendapat ulama mengenai ayat muhkam dan mutasyabihat. Subhi al-Salih membedakan pendapat para ulama kedua mazhab, yaitu mazhab salaf, yaitu orang-orang yang mempercayai dan mengimani sifat-sifat mutasyabihat ini dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Para ulama salaf mengharuskan kita berwakaf, berhenti dalam membaca Quran surat Ali Imran ayat 7 pada lafal jalalah, mazhab mutawidah atau tajwid, dan mazhab khalaf, yaitu orang-orang yang mentakwilkan atau menakwilkan lafal yang mustahil zahirnya pada makna yang layak dengan zat Allah. Dalam memahami Quran surat Al-Imran ayat 7, mazhab ini mewakafkan bacaan mereka pada lafal warasikhuna fil ilmi. Mazhab ini juga mazhab mu'awilah atau mazhab takwil. Yang keempat, hikmah dibalik muhkam dan mutasyabihat. Yang pertama, andai seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat yang jelas. Yang kedua, apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Yang ketiga, memperhatikan kelemahan akal manusia, teguran bagi orang-orang yang ngotak-ngatik ayat mutasyabih.
Yang keempat, membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Yang kelima, mendorong kalian mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Kesimpulannya, ayat muhkam ialah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, dapat menghilangkan mutasyakilah dan kemungkinan-kemungkinan yang ada seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm. Adapun ayat mutasyabih ialah ayat-ayat yang tidak ketahui makna yang sebenarnya oleh siapapun kecuali Allah saja. Ayat yang memiliki banyak tafsiran, ayat yang tidak bisa dipahami menurut zahir lafal sehingga membutuhkan keterangan lain. Mengenai macam-macam ayat mutasyabih, ulama membaginya ke dalam 3 bagian, yaitu pertama, ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah. Kedua, ayat-ayat yang mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dan ini pun harus melalui pembahasan yang mendalam. Dan ketiga, ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu. Baik, sekian presentasi saya. Jika ada pertanyaan, komentar, dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, aku biru, kamu merah, aku gunung, kamu lembah. Meski kita berbeda, tapi kita tetaplah saudara. Mohon maaf atas segala kata yang mungkin mengusik lautan jiwa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.